Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini akan membahas mengenai tata cara mandi junub. Terdapat dua hadis pokok yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Dua hadis ini berasal dari dua istri Rasulullah SAW, Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhuma. Hadis Aisyah radhiyallahu an. Dari Aisyah, istri Nabi SAW, bahwa jika Nabi SAW mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian, beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya. Kemudian, menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya. Hadis kedua, dari Ibnu Abbas, bahwa Maimunah mengatakan, "Aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah SAW. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Lalu beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu, beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian, beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu, beliau memasukkan muka dan kedua tangannya. Kemudian, beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Selanjutnya, beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua kakinya di tempat yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun mandi junub. Untuk melakukan mandi junub, maka ada 3 hal yang harus dikerjakan karena merupakan rukun atau pokok. 1. Niat. Sabda Nabi SAW, semua perbuatan itu tergantung dari niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Menghilangkan najis kalau ada di badan. Menghilangkan najis dari badan sesungguhnya merupakan syarat sahnya mandi junub. Dengan demikian, bila seorang akan mandi junub, disyaratkan sebelumnya untuk memastikan tidak ada lagi najis yang masih menempel di badannya. Caranya, bisa dengan mencucinya atau dengan mandi biasa dengan sabun atau pembersih lainnya. Adapun bila najisnya tergolong najis berat, maka wajib mensucikannya dulu dengan air 7 kali dan salah satunya dengan tanah. 3. Meratakan air hingga ke seluruh badan. Seluruh badan harus rata mendapatkan air, baik kulit maupun rambut dan bulu, baik akarnya ataupun yang terjuntai. Semua penghalang wajib dilepas dan dihapus, seperti cat, lem, pewarna kuku, atau pewarna rambut bila bersifat menghalangi masuknya air. Sedangkan pacar kuku dan tato tidak bersifat menghalangi sampainya air ke kulit, sehingga tetap sah mandinya, lepas dari masalah haramnya membuat tato. Urutan tata cara mandi sebagai berikut. 1. Menuangkan air dan mencuci kedua tangan. 2. Mengambil air dengan tangan kanan untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kita juga bisa gunakan gayung untuk kegiatan ini. 3. Menggosokkan tangan kiri ke tanah. Tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran kemaluan yang menempel di tangan. Ini bisa kita ganti dengan sabun. 4. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, kemudian dilanjutkan dengan berwudu. Namun tidak sampai mencuci kaki, karena bagian ini diakhirkan. 5. Ketika mulai membasahi rambut, sela-selai pangkal rambut dan basahi dengan air, sampai seluruh kepala dan rambut basah. 6. Siram kepala 3 kali, dilanjutkan dengan menyiram seluruh anggota badan. 7. Mengguyur air ke seluruh badan dengan mendahulukan yang kanan. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan lupa untuk digosok, terutama di bagian badan yang tersembunyi. Pastikan semua badan Anda basah. 8. Berpindah tempat dan cuci kedua kaki. Jangan lupa sela-selai jari kaki sampai Anda yakin seluruh kaki Anda basah.